Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya mau ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar di video review dan juga unboxing Huawei MatePad 10,4 inci ini. Karena setelah saya perhatikan ternyata masih banyak hal yang harus dibahas. Jadi teman-teman yang belum merasakan secara langsung jadi masih ragu lah mau beli Huawei MatePad. Takut gak bisa ini, takut gak bisa itu, ya banyak ketakutan ya. Jadi supaya teman-teman gak ragu lagi mau beli atau tidak, akan saya videokan kali ini. Nah, pertanyaannya macam-macam dan yang paling banyak itu adalah menanyakan soal Google Dokumen. Ya, apakah bisa membuka Google Dokumen di Huawei MatePad 10,4 ini? Akan saya bahas pada video ini. Oke, tonton video ini sampai selesai. Siapa tahu keraguannya akan terjawab di video ini. Bersama saya Rizal Fauzi, let's get started. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan video kali ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rizal Fauzi, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kemudian yang kedua, saya mohon dukungannya untuk klik tombol like di video ini. Mungkin aja video ini bisa bermanfaat bagi yang lain yang mencari jawaban yang sama. Karena nggak tahu kan algoritma YouTube yang sekarang, kalau banyak yang like ternyata terus naik, tapi kalau yang like-nya sedikit, wah, jarang direkomendasikan sama YouTube. Jadi mohon bantuan tombol like-nya ya. Terima kasih. Oke, kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Dari Zalsa Iva Zahra. Kak, request video review nulis kayak di buku tulis pakai M Pencil di Huawei MatePad 10,4. Lama juga nggak apa-apa. Lagi meyakinkan diri worth it atau enggak beli M Pencil ini. Apakah ada delay dan bisa nyaman menggantikan buku? Ini sebenarnya udah pernah saya bahas masalah delay dan yang lain-lain. Sebagus apapun namanya stylus pasti akan ada delay. Tapi apakah parah atau tidak, kita saksikan. Oke, aplikasi yang akan saya contohkan di sini adalah Nebo for Huawei. Ini adalah aplikasi bawaan dari Huawei MatePad ya. Untuk menulis, khusus ini untuk menulis. Jadi kalau mau gambar-gambar tidak bisa di aplikasi ini. Contoh saya nyoret-nyoret kayak gini. Nah, dia akan otomatis hilang ya. Di sini ada tulisan try writing another. Nah, tadi nggak kebaca. Tapi intinya gitu ya. Nebo adalah aplikasi yang khusus untuk menulis. Sekarang kita lihat dulu delaynya. Nah, di aplikasi ini sangat bagus ya. Jadi delaynya tidak begitu terlihat. Delaynya sangat minim ya. Nah, try to writing another character. Nah, jadi kalau kayak gini nggak bakalan kebaca. Kemudian untuk kalau kita tekan lama dia akan tebel ya, dia akan tebel. Kalau kita tipis ya tipis jadinya. Tapi sekali lagi karena ini bukan untuk menggambar ya, tebel dan tipisnya ya kayak pensil aja gitu, nggak bakalan kayak kuas. Sekarang kita coba nulis. Nah, aplikasi Nebo akan langsung membaca ya, saya. Nah, di sini akan langsung keluar tulisan saya sedang mencoba. Nah, benar kan di sini saya sedang mencoba aplikasi Nebo. Nah, tulisannya cepet ya. Kalau saya sendiri sih merasa ini udah mantep lah ya. M Pencil ini udah mantep, tapi kekurangannya ya udah seperti yang pernah saya sebutkan di video review. Kekurangannya ya dia tidak memiliki fitur ekstra seperti S Pen-nya Samsung ya. Jadi ini cuma buat nulis-nulis aja, bener-beneran cuma buat nulis dan gambar. Kalau kita buletin ya jadinya seperti ini. Nah, kalau kita udah banyak nulis ya, kita bisa mengkonversinya menjadi tulisan biasa ya, bukan tulisan tangan gitu. Jadi kayak tulisan ketikan gitu. Nah, di sini kita klik. Kemudian di sini convert all. Di sini ada tulisan convert all. Kalau kurang jelas mohon maaf ya karena terbatasan alat tempur. Jadi ya seperti ini, tapi mudah-mudahan
paham lah ya yang saya sebutkan. Di sini ada convert all. Jadi yang kita tulis di sini, tulis tangan bisa berubah menjadi tulisan seperti tulisan ketikan gitu ya. Kalau soal delay pasti ada, tapi saya rasa ini gak terlalu mengganggu. Karena sekali lagi ini udah jodohnya Huawei MatePad. Jadi dipastikan ini yang paling nyaman. Kalau kita mau beli stylus luar universal yang lebih mahal juga, saya rasa tetap ini bakal yang paling nyaman. Mungkin teman-teman di luar ada yang pernah nyoba menggunakan stylus yang universal yang lebih mahal dari M Pencil. Silahkan share pengalamannya di kolom komentar. Kemudian aplikasi lain yang sering saya gunakan untuk nulis-nulis itu adalah ini ya, aplikasi Squid. Bagi teman-teman yang udah lama nonton video review saya tentang Huawei MatePad ini pasti tahu saya sangat merekomendasikan aplikasi Squid ini. Kita bikin baru. Kemudian di sini catatan. Kita bisa milih ya, mau yang seperti apa, tipe kertasnya, mau yang ada garis-garisnya. Kemudian kita bisa atur juga kertasnya di sini ya. Di sini pengaturan kertas ada, pengaturan halaman ya. Nah, di sini size-nya mau infinite, mau A3, legal, letter dan yang lain ada semua di situ. Bagi teman-teman yang kuliah jurusan matematika ada juga ya, macam-macam kertas yang cocok untuk matematika. Kalau ini tidak dikhususkan untuk menulis ya. Ini tidak dikhususkan untuk menulis. Ini bisa juga untuk menggambar. Kita mau bikin catatan. Kalau Nebo kan cuma tulisan aja ya. Kita mau ngasih tanda apa itu teh, tanda ini tuh penting gitu, kayak pakai stabilo gitu gak bisa, tapi kalau ini bisa. Kalau ini bisa ya. Dan delaynya juga ini sama ya, minim, sangat minim, tidak begitu terasa lah ya. Nah, ini mah aman, mau dicoret-coret kayak gimana juga. Ini beberapa contoh yang udah saya tulis ya. Saya sering ngajar pakai ini, nah seperti ini. Dan ini rasanya nyaman. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Pertanyaan yang kedua dari Indrawan Surya, Bang, palm rejection itu dari tab atau dari M Pen? Kalau misal beli pen merek lain yang lebih murah, apakah palm rejection-nya tidak berfungsi? Mohon jawab, Bang. Sebenarnya pakai stylus yang lain, yang merek selain dari Huawei juga bisa-bisa aja. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, masalah kenyamanan ya. Karena M Pencil udah dijodohkan dengan ini. Kalau pakai yang lain, kalau teman-teman bisa adaptasi ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya bermasalah dengan hal tersebut ya lebih baik jangan. Ya, saya merekomendasikan ya beli M Pencil aja. Kemudian palm rejection-nya. Memang palm rejection itu adalah salah satu fitur dari keduanya sebenarnya ya. Satu dari stylus, satu lagi dari aplikasi yang kita gunakan di tab tersebut. Jadi di setiap aplikasi itu ada pengaturannya. Kadang palm rejection-nya otomatis aktif, tapi ada juga palm rejection yang harus kita aktifkan secara manual. Pengalaman saya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada salah-salah informasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Pertanyaan selanjutnya di sini dari manajer Fadkhera. Untuk penggunaan Google Spreadsheet dan Google Dokumen, bagaimana Word dan Excel versi Google? Apa harus lewat browser atau bisa download APK? Dan juga Google Drive, apakah bisa di-download? Kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Kemudian untuk Google Dokumen kita bisa buka melalui browser. Bahkan di sini saya berhasil menginstal Chrome ya. Jadi aman. Kalau teman-teman mau pakai Google Chrome ternyata aman dan bisa login. Yang harus jadi catatan adalah kalau kita benar-benar mau membuka Google Spreadsheet atau Google Dokumen, di sini kita harus mengaturnya ke situs desktop. Kalau kita tidak mencentang ini, maka tidak akan terbuka ya. Beberapa kali saya coba klik gak bakalan kebuka. Tapi kalau kita centang situs desktopnya, maka akan terbuka. Nah biasanya kalau belum di setting situs desktop, maka kita klik bagian ini tuh gak bakalan masuk. Tapi kalau di setting situs desktop ya seperti
seperti yang kita lihat bareng-bareng di sini. Jadi Google Doc aman ya. Di sini klik plus untuk membuat spreadsheet baru. Sekarang kita buktikan membuka Google Drive. Seperti biasa, kita harus menyetingnya ke situs desktop. Nah, sekarang kita coba download dokumen atau file yang ada di Google Drive. Download. Nah, aman ya. Tinggal kita download aja. Klik detailnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Jati Kris, Bang mau tanya untuk device Huawei Tab itu apakah mendukung joystick ya Bang? Jawabannya mendukung. Saya pernah mereview Huawei MatePad 10,4 ini Bluetooth-nya bisa multi connection. Ke mouse bisa, ke joystick bisa, kemudian main game juga bisa. Tapi kalau penasaran akan saya videokan lagi sekarang. Oke, ini joysticknya. Sekarang kita nyalakan dulu joysticknya. Udah nyala. Kemudian kita buka panel Bluetooth. Nah, di sini ini GameShare ya. Nah, GameShare T1S dan di sini udah tulis. Sekarang kita coba main game Zombie Age. Nah, ya. Saya gak nyentuh layar nih. Nah, berjalan ya. Lihat yang bawah. Nah, kita cancel. Saya mau pilih yang ini. Oke. Play, equip, kita play langsung. Volumenya biar seru. Nah, nggak usah pakai backup, ini mah percobaan. Get ready. Aksi bunuh diri. Pertanyaan selanjutnya dari Bitai. Kak, di tab terus bisa, maksudnya apa ya? Ada terusnya. Kak, di tab terus bisa download APK Telegram enggak ya Kak? Jawabannya adalah bisa. Ini dia aplikasi Telegram yang udah saya install dan berjalan dengan sangat normal seperti biasa lah ya. Nah, banyak sekali seperti itulah. Jadi aplikasi Telegram bisa, bahkan saya juga menginstal WhatsApp ya. Bagi yang menanyakan di kolom komentar bisa install WhatsApp gak? Bisa. Dan saya install WhatsApp ini dari Petal Search. Telegram ada di App Gallery. Jadi aman ya. Oke, ini dia pertanyaan yang terakhir. Bang, review APK editing dong, sambil teriak dia. Dari Wahyu 123, saya sering pakai APK PicsArt, kemudian Lightroom, Design, KineMaster, sama APK Anime Lovers untuk nonton anime. Bisakah diinstal semua itu, please? Untuk aplikasi editing di sini saya menggunakan Lightroom dan ini aman ya. Kalian bisa juga login menggunakan email dari Google. PicsArt juga sama, tapi udah saya uninstall karena saya lebih sering gunakan PicsArt di HP. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain seperti ini Power Director ya. Untuk editing video ini juga aman. Kemudian KineMaster ini juga sama ya, aman. Untuk Anime Lovers saya belum pernah nyoba. Tidak ada ya aplikasinya. Oh ya, ada satu pertanyaan yang masuk melalui Instagram saya. Dia menanyakan apakah Huawei MatePad 10,4 ini bisa menginstal aplikasi Microsoft Teams. Jawabannya bisa.
Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video Huawei MatePad 10,4. Pengalaman saya menggunakan 5 bulan terakhir ini, selama tidak menggunakannya sebagai device utama kayak HP kan, itu aman-aman aja. Kecuali kalau teman-teman udah bergantung sekali dengan GMS, kemudian digunakan tabnya sebagai device utama, maka menurut saya akan lumayan kelabakan ya. Karena masih banyak aplikasi yang belum hadir di app gallery, dan beberapa aplikasi juga yang bisa diinstal tapi toh ternyata setelah diinstal dia minta GMS dan tidak bisa berjalan sama sekali. Tapi overall pengalaman saya selama 5 bulan ini sangat puas menggunakan Huawei MatePad 10,4 ini, terutama untuk produktivitas ya. Oh ya, sebelum saya tutup videonya, saya akan ngasih beberapa tips bagi teman-teman yang mau install aplikasi di Huawei MatePad ini. Yang pertama, yang paling aman itu adalah menggunakan app gallery. Kalau di app gallery nggak ada, ya silahkan gunakan phone clone. Ya, download dulu dari HP-nya, setelah di-download kemudian transfer ke Huawei MatePad ini. Nah, kalau ternyata setelah ditransfer kemudian kita buka tidak bisa berjalan dengan baik, ya wajar lah, namanya juga dari HP kemudian ke tab ya. Mungkin arsitektur yang ada di HP dengan yang ada di tab ini berbeda. Jadi silahkan teman-teman cari di Petal Search, karena di Petal Search itu aman ya, aman, insya Allah aman. Kalau di Petal Search gak ada, silahkan kunjungi langsung website resminya. Kayak misalkan WhatsApp di Petal Search gak ketemu, ya udah kunjungi whatsapp.com dan install APK-nya dari situ langsung melalui browser yang ada di Huawei MatePad ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi. Silahkan koreksi di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar Huawei MatePad 10,4 ini, dengan senang hati akan saya baca, dan kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Kalau perlu saya videokan akan saya videokan lagi. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.